Ya, makasih Sani. Salam semua. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kau menolong hamba Tuhan untuk menyampaikan apa yang kau mau sampaikan ya Tuhan. Urapi bibir mulut hamba ya Tuhan. Semua menjadi kemuliaan bagimu. Terima kasih ya Bapa. Biarlah semua kami kau berikan pewahyuan untuk menerima, untuk mengerti Tuhan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pagi ini ringan-ringan aja. Pertanyaannya, apa arti Injil bagimu? Ya, bulan lalu saya ambil raport anak saya, di papan tulis ada tulisan visi misi sekolah itu. Saya tertegun dengan kata-kata itu. Kata-katanya begini, menjadi lembaga Kristen unggulan yang mengejawantahkan amanat agung Yesus Kristus. Ya, itu kosakata yang jarang didengar ya. Ejawantah, ya kan? Ketika saya cari di kamus artinya menjelmakan, mewujudkan ya. Sesuatu yang sebelumnya cuma menjadi ide. Jadi itu beda dengan literasi. Saya jadi tertegun ya. Iya ya, ejawantah, mewujudkan, mempraktekkan istilahnya gitu ya. Saya pikir, iya ya, jangan-jangan saya juga orang yang selama ini telat atau gagal mewujudkan apa sih perintah-perintah Tuhan yang ada di Alkitab gitu ya. Jadi saya sambil saya nungguin antrian saya berpikir, iya ya. Saya jadi merefleksikan kehidupan kekristenan saya sendiri juga. Saya udah bertobat, saya hitung ya, waktu itu juga saya hitung di handphone. Saya bertobat tahun 92, wow, udah 33 tahun ya. Tapi terus terang baru 5 tahun ini ya setelah ikut Koramdio saya bisa, wow, kehidupan kekristenan tuh kayaknya kayak gini ya. Kok saya selama ini kayak orang yang salah menerjemahkan gitu ya. Eh, di permukaan aja gitu. Ya, silakan slide selanjutnya. Ya, ya, ya selanjutnya. Kita sebagai anak Tuhan yang penting itu ya kita melakukan apa ya pertandingan yang diwajibkan bagi kita itu ya firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu ya patokannya kita. Kalau kadang-kadang firman Tuhan aja kita nggak ngerti gitu ya, nggak dibaca malah mungkin ya udah puluhan Tuhan jadi anak Tuhan, literasi kita akan eh, firman Tuhan juga masih rendah ya. Kita gagal mengejawantahkan perintah-perintah Tuhan ya. Kayak kayak semacam konsep aja di otak kita gitu ya. Ya, jadi seharusnya banyak waktu yang saya sia-siakan. Saya sadar ketika saya baca Ejawanta itu. Oke, saya mau membawa 3 konsep Injil pagi ini. Ya, ini menurut saya aja. Satu, Injil selamat. Ya, silakan slide selanjutnya. Nah, tapi sebelum saya mau nanya nih, apa Injil bagi saudara-saudara ketika mendengar kata Injil? Coba tulis di chat. Bagimu Injil itu apa? Ah, apa tuh? Kabar baik, berita keselamatan. Ya, ada lagi. Ya, kalau di ujian-ujian sekolah ya, apa pilihan berganda, dapatnya E itu. Benar semua gitu ya. Kata Pak Bambang Nursena, nggak apa-apa salah kok. Tetap masuk surga. Ya kan? Oke, balik lagi. Iya, 4 kitab yang ditulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, betul dah. Dapat nilai itu. Benar semua. Firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup. Oke. Ya, ya ada yang namanya Injil Selamat ya. Ya kita kita tahu semua waktu belajar di SPK di Roma 3 ayat 23. Silakan Sani bisa bacakan. Karena semua orang telah berbuat dosa
dan telah kehilangan kemuliaan. Dan Roma 6 ayat 23-nya. Ya, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, amin. Jadi udah patokannya begini ya. Udah kok nggak ada seorang pun yang lolos gitu ya. Dosa asal itu, Adam. Kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Gak ada jalan keluar ya. Dan upah dosa itu maut. Gak ada yang selamat. Jadi kita itu cuma kasih karunia Tuhan ya. Kayak pemberian aja. Yang apa ya, yang nggak ada yang bisa kita usahakan gitu ya. Kasih karunia ya. Cuma cuma lewat Tuhan Yesus aja kita bisa eh, lolos gitu ya dari maut. Ya, oke. Selanjutnya tim screen. Ya, di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi lewat Yesus Kristus aja ya kita bisa menjadi hidup, memperoleh kehidupan itu ya yang sebelumnya harusnya kita mati ya. Terus di Efesus 2 ayat 8 dan 9, karena kasih karunia ya kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Ya, jadi semua kasih karunia. Ibarat gini ya, kita itu ya seharusnya mati ya, udah kayak barang rongsokan di jalan. Tuhan ambil ya, ditebus dari barang yang udah nggak ada artinya, yang udah nggak ada fungsinya, menjadi barang yang berharga. Yang seharusnya memang seharusnya dari pertama itu berharga. Cuma udah ancur-ancuran jadinya ya udah gitu. Tapi Tuhan itu wow, luar biasa. Dia mau ambil kita ulang ya kan. Eh, Mau memfungsikan kita lagi ya untuk pekerjaan baik. Luar biasa Tuhan. Ah, cuma efeknya bagi orang-orang kita ya, kita tuh harus selalu maju, move forward ya. Selamat, udah jangan mandek di situ ya. Jangan fokus kepada di sini gitu ya. Eh, Kalau Injil, kita ngomong Injil selamat ini ya. Jadi berfokus pada keselamatan pribadi. Ya udah, gua selamat gitu ya. Gua udah pilih Tuhan Yesus. Masalahnya kan bukan di situ kita orang Kristen itu ya. Orang cuma mikir yang penting gua mati masuk surga gitu kan. Jadi cuma kayak gitu aja. Kita kayak pilihan aja, kayak pilihan berganda tadi. Milih, udah, gue pilih Tuhan Yesus dibandingkan yang lain karena lebih baik kayaknya gitu ya. Ya, konsepnya cuma dari situ, nungguin mati atau kiamat gitu ya masuk surga. Kan ada orang-orang yang, aduh, gue nunggu kiamat aja deh, selesai udah, enak gitu ya. Jadi orang-orang yang mandek di sini itu ya, itu orang-orang yang nggak ada perubahan hidup. Jadi dia kayak kayak pemain kayak permainan sepak bola ya. Itu mainnya defense ya. Yang penting gua nggak kejebolan gitu ya. Nggak digolin ya. Terus orang-orang kayak gini tuh nggak ada pembaharuan budi ya. Yang penting gua udah ikut Yesus yang tadi saya bilang ya. Jadi orang-orang yang kayak gini ini biasanya juga orang-orang yang pokoknya urusan mempelajari Alkitab atau yang hal-hal rohani itu urusan pendeta gitu ya. Ya dia nggak punya purpose hidup. Ya udah yang penting gue mati masuk surga, eh, nggak usah pusingin gitu. Nah ini ada contohnya ya. Jadi salah satu contohnya gini. Saya sama salah satunya Kak Femi ya. Yang ada di MCD ini juga. Kami setiap Sabtu melakukan penginjilan di jalanan bersama dengan satu keluarga Amerika ya. Jadi ada satu pusat pertokoan kayak Glodok kalau di Manado ini ya. Jadi ada satu taman besar tamannya. Ya kami banyak orang nongkrong di situ. Ya kami eh, Kak Femi bawa gitar, kami bernyanyi dan ada teman yang suka berkhotbah di situ. Nah setelah khotbah kami biasanya berkeliling membagi-bagikan traktat gitu ya. Banyak orang. Nah itu audiennya itu ya tukang ojek, orang-orang yang kecapean belanja terus duduk di situ. Dan ada satu golongan ya, banyak PSK-PSK di situ. Kalau di Jakarta mungkin kayak Taman Lawang, lapangan banteng kali ya. Ya udah kami wawancari, katakanlah namanya Siska. Ya, saya PSK Bu di sini gitu.
Hah, iya. Eh, saya singkat cerita, saya kerja di taman ini, Bu, setiap hari. Dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Hah, di sini ada nggak kita-kita ya? Yang dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam kerja. Dia tuh rajin banget loh, gitu ya. Terus cuma hari Sabtu, Bu, gini saya pulang cepat biasanya. Saya biasa jam 7 jam 8 saya udah pulang, dia bilang. Kenapa? Karena besok saya harus ibadah, Bu. Saya tidak pernah skip satu ibadah pun. Wow, ya kan? Terus keluarga kamu, semua orang-orang teman-teman di gereja tahu nggak kamu begini? Ya rata-rata tahu lah, Bu. Ini udah jadi profesi saya katanya. Aduh, ya kita tantangin dia ya untuk bertobat. Tapi ya saya nggak bisa, Bu. Saya nggak mau makan apa katanya gitu. Nah ini salah satu contoh ya. Orang yang pegang itu Injil selamat kalau kata saya. Ya kan? Itu kayak hu- dunia rohani bagi dia sama kehidupan sekulernya itu jadi dipisahkan. Ya, kalau hari Minggu saya itu ya orang rohani ya. Kalau hari biasa ya udah itu pekerjaan aja, ya kan? Ngeri ya. Coba bayangin ya kita kerja kayak dia gitu. Luar biasa kali ya kalau kita punya mindset kayak dia bekerja juga terlepas dari dia pemahaman yang salah itu. Tapi kan orang kayak gini tuh sia-sia. Ya saya nggak tahu ya, saya mungkin Pak David Basuki bisa jawab. Masuk surga apa enggak? Kalau menurut saya sih ya diragukan ya. Tapi seenggak-enggaknya dia hidup di dunia itu dia udah ngerasain neraka loh. Ya kan? Enggak. Jadi aduh, jangan sampai kita hidup seperti ibu ini ya. Yang yang hidupnya jadi PSK begitu. Dan itu banyak loh pada nongkrong. Tapi sejak kami setiap Sabtu ada di situ, saya lihat makin sedikit ya. Atau setiap Sabtu kita datang mereka kabur gitu. Ya udah. Oke, sampai di situ silakan slide selanjutnya. Ya, ya, itu intinya. Ini selamat itu fokus pada keselamatan pribadi. Pokoknya kalau mati masuk surga, tapi kehidupan di dunia ini udah setengah neraka, bukan setengah neraka lagi kali ya. Nggak menyenangkan banget. Oke, udah ngerti ya konsep Injil selamat itu. Jadi jangan mandek di situ. Nah, selanjutnya ada Injil sosial. Yang dipakai di Injil sosial tuh ayat ini nih biasanya. Matius 25. Boleh Sani silakan. Ya, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Iya, kita tuh orang jadi orang Kristen ya harus kayak gini. Jangan hidup itu kayak buat diri sendiri ya kan. Eh apa ya, memperkaya diri sendiri. Yang penting gua hebat lah dianggap orang gitu ya. Tapi eh ya harus kita lakukan. Kalau enggak ya malah diragukan gitu ya. Cuma masalahnya banyak orang Kristen yang merasa bahwa eh, kita tuh ikut Kristus tuh tidak seharusnya menjadi orang yang susah gitu ya. Mak, eh, a- pakai pakai comot-comot ayat ya, bukan jadi ekor tapi jadi kepala gitu ya. Orang itu kalau tanda kutip susah, miskin gitu dianggapnya nggak rohani. Makin kaya itu makin rohani, makin diberkati makin rohani ya kan. Kemarin saya dapat ilustrasi begini. Eh, Kalau toko itu orang jualan, indikatornya toko itu sukses apa? Ya kan, ada yang nyebut rame, banyak yang belanja, barangnya banyak dan lengkap gitu kan. Nah, tapi kalau versi gereja atau itu kehidupan rohani kita kan enggak. Apakah gereja itu rame itu sukses? Terus apa gereja itu harus lengkap gitu ya? Drumnya ada, wah segala macem, pokoknya LCD-nya keren-keren. Kan versinya beda gitu. Cuma kan orang jadinya kan sekarang udah pada masuknya beda. Oh, kalau gereja yang rame, yang lengkap, yang AC-nya super dingin, wah, bangkunya bagus gitu. Nah, itu tuh versi eh, suksesnya gitu ya. Ya tuh, cuma kalau kita
pakai perbandingan ya. Kalau sebuah gereja itu jemaatnya cuma 30 sih. Tapi 30-nya outnya ini ya kan. In up-nya, out-nya tuh keren ya kan. Dilakukan gitu kan. Masing-masing punya komunitas sendiri gitu kan. Ada yang melayani komunitas pemulung, ada yang jadi apa ya? Pokoknya maju semua apa jadi ikut sekolah Alkitab lah, eh, mengayomi orang-orang di gereja lah atau orang panti asuhan. Nah, tapi gerejanya sederhana. Tapi kayak gitu, dunia melihat yang sukses itu ya yang gereja-gereja mentereng gitu kan. Nah, kayak gini-gini ini yang kayak nggak match gitu kan. Kita suka ambil pemahaman yang salah kan tentang hal-hal kayak gini. Ya, kayak coba kita baca di Matius 5 ayat 3 ada nggak ya di slide ya? Ya contoh ya. Ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Lah kalau menurut ayat ini kan nggak matching kan? Kata Tuhan itu yang miskin itu yang berbahagia, ya kan? Karena kalau menurut saya ya kalau orang eh, kalau disebut berbahagia, orang miskin itu berbahagia, berarti itu bukan sesuatu yang harus kita usahakan kan? Memang udah di dalam kita. Ada damai sejahtera, ada rasa syukur. Jadi cuma kenapa ya? Makanya saya bilang kita tuh suka salah mengejawantakan firman Tuhan. Yang enak-enak aja yang kita mau baca. Salah mengartikan gitu kan. Nah, jadi jadi kalau orang lagi susah gitu, apa ya, bersungut-sungut dikit-dikit. Tuhan, gue udah ikut Tuhan kok masih kayak gini ya. Seharusnya kan orang Kristen tuh nggak susah. Ya, jadinya akhirnya bersungut-sungut menyalahkan Tuhan. Intinya yang dikejar itu tanda kutip materi. Kalau di dunia sekarang ini lebih lebih matchingnya mungkin kata-kata Injil kemakmuran kali ya San. Ya kan? Pokoknya kalau ikut Tuhan happy, bahagia. Kenapa sakit Tuhan? Seharusnya kan nggak sakit. Akhirnya ada banyak orang kan melenceng dari imannya karena sakit, nggak percaya sama Tuhan. Karena mandek di sini dia, ya kan? Menganggap ikut Tuhan tuh harusnya nggak menderita. Ya, saya punya contohnya nih ya, contoh orang yang ikut Injil sosial ini ya, yang mandek di situ di. Jadi kita ada satu temen ya, tuh keluarga kita ikut pelayanan segala macam. Terus dia dulu pernah sukses banget dan sekarang bertahun-tahun Tuhan izinkan dia mengalami kemunduran secara finansial yang drastis. Nah, suatu hari kami pergi pelayanan, di tengah jalan dia bilang, aduh, Ci, kayaknya aku lupa tutup pintu samping loh. Udahlah Pak, masa mau balik jauh lah. Ya udah kita pergi pelayanan gitu, terus kita pulang. Terus dia pulang dilihat pintunya, ternyata kekunci. Habis itu dia sharing, sharingnya tuh bikin kaget. Tadi Ci, waktu di jalan, saya dalam hati saya bilang gini loh Ci, kalau sampai rumah saya kemalingan, Tuhan gak jagain, saya putuskan saya mau ikut. Saya kaget dengarnya, saya mau ikut gereja setan aja sih. Gila loh Pak. Ini bener-bener kan? Kita tuh udah pelayanan lama, menjadi pendoa syafaat. Kok pemahamannya kayak gitu banget? Kaget saya. Itu mah udah bukannya bukannya ini lagi, Pak. Iya loh, Ci, saya tuh tadi ngomong kayak gitu loh dalam hati saya. Bertobat, Pak, gitu kan. Nah, itu loh contohnya ya, orang yang nggak bertobat ya, yang pemahamannya salah itu, yang salah mengejawantakan perintah Tuhan itu kayak gitu tuh. Main comot aja ayat ya kan, main comot aja pemahaman dia. Ya, itu. Nah, itu udah Injil sosialnya udah. Sekarang satu yang penting ya yang saya mau ceritakan yaitu Injil kerajaan. Ya, silakan San, dibacakan. Ya, Matius 31 ayat 1 sampai 2. Matius 3 ya. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Ya, saya tuh cari di Google ya kan, Injil kerajaan gitu kan. Oh, saya akhirnya tanya ke ChatGPT, Google nggak jawabnya nggak bener.
Ada 162 kali itu disebut kerajaan, ya kan? Jadi bukan hal-hal lain. Walau jadi saya udah nggak diragukan lagi ya. Injil itu sebenarnya tentang kerajaan sorga, ya kan? Kerajaan sorga. Jadi bukan hal-hal lain ya, kerajaan. eh saya kalau ngomong tentang kerajaan, jadi ada apa kalau di dalam kerajaan? Ada raja ya, San. Ada value, ada nilai-nilai, ada visi dari sebuah kerajaan yang ditentukan oleh seorang raja. Ya, jadi value-value bukan value kita, bukan misi kita, bukan apalagi visi kita, tapi visi Tuhan. Tapi kan orang kan banyak yang nggak sadar. Dia jalanin kehidupannya udah kayak robot. Apa yang dia mau kerjakan ya itu. Jadi ini yang salah ya kan. Eh, Kalau value-value-nya kerajaan itu apa sih? Kalau kita belajar ya selama ini. Saya pikir-pikir ya, value kerajaan, surga dalam kekristenan itu banyak ya. Tapi ada beberapa hal yang mungkin beda banget, tanda kutip, dengan agama lain. Misalnya, misalnya bukan misal. Contoh ya, kerendahan hati. Ini tuh kayak mata uang sangat luar mata uang utamanya dalam kerajaan surga itu kerendahan hati. Kalau kita nggak ada kerendahan hati, udah habis semua itu, ya kan? Tanpa kerendahan hati kita tuh mana bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau menerima Tuhan, aku mau membagikan. Semuanya tentang diri kita semua kalau enggak, ya kan? Silakan slide selanjutnya, Tim. Jadi ada kerendahan hati. Satu lagi kasih karunia, ya kan? Kasih karunia. Kalau kalau tanda kutip ngomong tentang agama lain ya, kasih karunia itu cuma ada di kita ya. Nggak ada yang istilahnya ini cuma-cuma punya. Nggak ada yang hasil perbuatan kita. Ya kalau dulu saya kan beragama lain ya. Semua itu perbuatan kita itu nggak ada yang bisa lolos. Mencuri ada hukumannya. Kalau dulu kita dikasih video gitu ya. Kalau ngomong fitnah itu nanti di neraka itu lidah ditusuk ya. Kalau mencuri tangan buntung, ya kan? Kalau jadi itu semua ada balasannya. Tapi Tuhan bilang apa? Tidak, nggak pernah dia ngungkit-ngungkit. Dibuang ke tubir laut. Merah kayak apa? Dibikin putih seperti putih. Ya, putihnya yang putih yang tidak kita nggak pernah lihat. Tuhan itu kayak gitu. Jadi value-value kita, prinsip-prinsip kita itu beda dengan prinsip-prinsip dunia. Jangan pakai prinsip kita sendiri ya di dalam kehidupan kekristenan kita. Ya, ya, Matius 24 ayat 14 saya bacakan ya. Dan ini kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua orang. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tadi saya lupa ya ngomongin tentang yang disebut. Ya kita sering dengar ya apa yang ayat tadi itu Yohanes Pembaptis. Hai, bertobatlah kerajaan surga sudah dekat. Ya berarti kan ini ngomong tentang kerajaan, bukan tentang hal-hal lain gitu kan. Ya. Sekarang saya mau tanya ya, mungkin ada yang tahu. Ayatnya di mana ya saya lupa. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah juru selamat dalam hatimu, maka kamu akan selamat. Di mana itu? Nggak ada itu, ya kan? Ya, jangan jangan kita itu bilang gini ya. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah juru selamat dan kamu akan selamat, itu kayak konsep doang. Kayak gini loh. Kita semua percaya bahwa orang main saham itu, kalau dia pinter dan dia bisa membaca pasar, dia akan menjadi orang yang kaya. Itu cuma konsep. Tapi kita lakukan nggak? Kita lakukan nggak? Kita kita mencoba mengerti pasar, kita mengerti saham.
Kita tahu cara pergerakan saham dan sebagainya. Kita pelajari itu perusahaan-perusahaan. Enggak kan? Kita nggak lakukan, malah kita nggak beli sahamnya. Bisa kaya nggak? Enggak. Nih ya, orang percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tapi hanya konsep. Tapi dia nggak melakukan apa yang Tuhan suruh dalam kehidupannya. Kira-kira dia selamat nggak? Ya kan? Nah, sekarang kita mau baca ini. Roma 10 ayat 9. Ada nggak ya di slide-nya? Ini ayat yang benernya kayak gini. Yang benernya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Tahu nggak? Saya itu waktu ngeh tentang ini. Jadi gini loh, kalau baca ayat gitu ya, kalau dengar orang ngomong Tuhan itu, Yesus itu adalah Tuhan. Itu Tuhan Yesus itu adalah Raja. Itu kayak otak saya kayak ngeskip gitu loh. Tapi ketika saya ngerti ini, iya ya, orang itu harus percaya bahwa Tuhan kita itu adalah memang dia, Yesus itu memang Tuhan. Dia Raja. Waktu saya ada kompak di rumah saya, ada teman kompak saya dari Ambon, dia pas menginap, kita bahas tentang Injil juga. Dia mengeluarkan statement yang dong banget bagi saya. Iya, dia bilang gini, Yesus itu adalah Tuhan. Karena dia Tuhan, dia punya kuasa untuk menebus kita. Nah, jadi nggak kebalik-balik ya. Kesannya karena dia Tuhan, makanya dia punya kuasa untuk menebus kita. Jadi masuknya di situ. Orang tuh kayak kadang-kadang ya, ya dalam penginjilan kita tuh kayak nawarin gitu kan. Kamu mau diselamatkan nggak atau kayak gimana? Tapi sebenarnya, yang benernya dia harus tahu bahwa yang menebus dia itu adalah Tuhan dan Raja, God itu sendiri. Jadi setelah dia terima itu, baru dia menerima keselamatan itu karena Tuhan punya kuasa untuk itu. Cuma kan kita eh, jadinya banyak orang mungkin mandek di situ karena itu ya. Jadi yang penting kita pilih Tuhan Yesus, ya udah selesai itu kan. Eh, Akhirnya kehidupan sekuler sama kehidupan rohaninya kayak beda-beda gitu ya. Ya, terus kalau di kerajaan surga ya kita juga ada prinsip-prinsip. Makanya hidup kita orang Kristen tuh jangan kayak gitu doang. Hari Minggu ke gereja, baca Alkitab itu, ya kan? Di situ kan ada prinsip-prinsip. Ya, di Matius 5 ada prinsip berbahagia itu. Coba renungin, tanya Tuhan maksudnya apa ini Tuhan? Miskin tapi berbahagia, bersedih berbahagia, dan sebagainya, ya kan? Ada prinsip itu, ya kalau ikutin prinsip yang ada di kitab Matius 5, khotbah Yesus di bukit ya ada prinsip berbahagia. Nah itu kalau kita baca itu ya, coba ya punya nggak sih rasa penasaran? Kenapa ya orang kayaknya apes banget tapi kok Tuhan bilang berbahagia? Oke. Jadi dulu saya ingat banget ya, saya mengalami banyak perubahan gitu ya. Saya banyak naik ketika saya kalau saya baca Alkitab kayak nggak matching ya Tuhan, susah bener ngerti ya. Tapi satu titik saya bilang, Tuhan saya pegang Alkitab saya. Saya nggak ngerti loh Alkitab ini. Banyak kontradiksi, saya bingung. Tapi apapun itu Tuhan saya percaya ini semua benar adanya. Nggak ada yang kontradiksi, saya percaya sepenuhnya. Nah bisa nggak kalian semua itu ngomong kayak gitu? Kalau percaya, Tuhan bilang miskin itu berbahagia, susah itu berbahagia. Bisa nggak? Nah setelah itu baru kita punya rasa penasaran gitu kan. Wah, gua harus ngerti ini Tuhan ngomong apa. Ya, ya makanya Tuhan bilang ngomong pakai perumpamaan gitu kan. Biar kita tuh semua pada ngerti yang tadinya itu kayak nge bleh gitu kan. Ya, selain ada prinsip berbahagia, ada prinsip marah gitu kan. Coba kalau versinya kerajaan,
Kalau marah itu marah-marah gitu kan. Pada kata Tuhan, kalau kita marah itu sebenarnya udah mau nyampe pembunuhan itu, ya kan? Ayatnya di mana itu? Lupa, ada di slide. Terus ada di Matius 5:6-7 itu semua prinsipnya dari situ kalau mau tahu. Prinsip bersina gitu kan. Kalau bersina versinya dunia itu apa? Ya, selingkuh gitu kan, apalah chatting lah, udah fisikal lah apa. Prinsip persinanya kerajaan surga apa sih? Ngeliat aja otak udah nggak udah Victor, nah udah bersinah itu ya. Prinsip memperlakukan musuh itu kan harus gimana? Harus jauhin atau apalah prinsip kerajaan surga harus doain musuh. Kita aja kan doain musuh kali ya. Musuh ya. Doain apa ya teman kita yang kita sayang atau anak aja kita suka malas doain. Nah itu coba ya prinsip-prinsip itu di diberlakukan gitu ya, diejawantakan, diwujudkan gitu dalam kehidupan kita ya. Prinsip bersedekah gitu kan, jangan malah prinsip bersedekah malah di selfiein gitu ya. Semuanya harus orang tahu gitu kayak gitu-gitu. Prinsip berpuasa ya kita nggak boleh khawatir dan sebagainya. Nah, nah kalau udah selesai dengan Injil Kerajaan saya punya contohnya juga ya. Tadi juga semua ada contohnya. Saya waktu lagi jalan sama temen yang keluarga Amerika ini jalan saya bilang, wah udah lama ya udah 3 bulan yang lalu saya bilang, aduh puji Tuhan ya kalian dapat Donald Trump hebat banget baru kali ini Donald Trump itu jadi apa ya presiden yang takut Tuhan saya bilang gitu kan yang dulunya di sekolah Amerika tidak boleh berdoa pagi-pagi dan tidak boleh lain-lain gitu ya pendeta tidak boleh menolak untuk menikahkan eh, orang gay gitu wah hebat tuh kalian puji Tuhan dia bilang gini kamu yakin orang Donald Trump itu Kristen dia kan Kristen lah Pak saya bilang belum tentu Kristennya menurut kamu itu apa dia bilang gitu kan ya kita selalu berdoa ya orang Amerika agar Donald Trump benar-benar bertobat. Dia bilang, hah? Donald Trump itu dulu Kristen. Dia bilang beragama Kristen. Tapi sekarang ini dia kita lihat dia cuma menerapkan moral-moral code. Ya, prinsip, jalanin prinsip ini itu semua. Ya karena prinsip itu terbukti, proven, bisa membawa orang ke dalam kemajuan hidup. Coba kamu lihatlah orang Eropa sekarang Amerika, duit itu semua surplus. Tapi ada nggak yang inget Tuhan? Ya, dia waktu ngomong gitu, iya ya, saya udah tahu prinsip ini bahwa orang itu kekristenan itu bukan tentang ngikutin moral code, tapi bagaimana kita itu punya connection dengan Tuhan. Jadi ada orang yang nerapin semua ya prinsip di Alkitab, tapi ada satu yang kurang gitu kan. Dia punya punya connection sama Tuhan. Hidupnya udah autopilot aja gitu, ya kan. Jadi saya ingat dengan satu uh, uh, perkataan dari Reinhard Bonke. Ini kata-katanya ada di slide nggak ya? Christianity is not about following a moral code. It is not about philosophy. It is not a system of rule. It is not just a way of life. It is about a connection with God. Reinhard Bonke. Jadi kekristenan itu bukan hanya tentang following moral code ya, ngikutin standar-standar moral gitu ya. Ya kalau kita itu kaku ngikutin ya udah. Bukan tentang juga tentang filosofi, ya kan? Bukan cara kita hidup itu harus benar gitu. Ya itu memang harus. Itu bukan tentang cara kita hidup doang. Tapi gimana kita itu punya connection dengan Tuhan. Ya kan? Tuhan bilang apa? Slide sebelumnya mungkin. Tuhan bilang apa? Kita itu ibarat carang-carang. Tuhan itu pohon anggurnya. Ya kan ini ayatnya. Yohanes 15 ayat 5. Bacain, San. Aku adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Iya, iya. Tanpa connection dengan Tuhan. Saya bilang kita bukan orang Kristen. Kita cuma ikutin moral code. Ya,
bukan yang nyebut agama lain kayak Konghucu itu kan dia penuh dengan moral code kan, ya kan? Tapi nggak ada Tuhan yang hidup, yang kita punya koneksi, punya hubungan intim, punya kedekatan. Ada apa-apa Tuhan, Bapak kepepet nih Tuhan. Ya Tuhan, hari ini aku happy banget. Ya Tuhan, besok aku mau begini. Hei, kalau dipikir-pikir kehidupan kita itu kehidupan yang tidak pernah kekurangan, tidak pernah kesepian, tidak pernah apa ya? Hidup kita tuh lengkap banget dengan Tuhan. Jadi jangan sampai kita hidup kekristenan, udah nggak ngikutin prinsip Tuhan, udah ngikutin prinsip tapi Tuhan nggak pernah diikut sertakan. Tuhan bilang apa di Matius 7 ayat 23 kalau nggak salah ya? Ya, pergilah daripadaku enyah, kau pembuat kejahatan, ya kan? Pada orang itu udah berkhotbah, udah bernubuat, udah gini-gini, ya. Jangan sampai hidup kita tuh kayak gitu, ya. Udah, eh sampai di sini, semoga apa yang mau saya sampaikan itu ditangkep ya. Hidup kita itu harus ikutin prinsip kerajaan. Tapi yang utama kita harus punya connection dengan Tuhan itu. Itu yang kita akan jadi orang Kristen yang berkemenangan. Orang Kristen yang hebat. Yang Tuhan akan pakai. Kita penuh dengan berkat. Berkat yang akan selalu kita salurkan. Tapi untuk orang-orang yang memang Tuhan kehendaki. Maunya Tuhan itu. Visi Tuhan, misi Tuhan itu yang kita jalanin. Bukan misi kita. Ya, gitu. Sampai di sini. Terima kasih semua. Silakan, Sat. Oke, ya. Thank you ya, Cimelian ya, untuk kebenaran firman yang hari ini dibagikan. Jadi teman-teman boleh melihat ya, mana yang ada di mana nih kita, ya pengetahuan kita tentang Injil itu apa ya. Mengikut Tuhan itu seperti apa ya. Ini yang tadi dibagikan gitu, gambaran-gambaran sederhana ya dengan contoh-contoh ya, yang mungkin banyak orang yang melakukan itu sebenarnya, tapi itu bukan kebenaran ya. Tapi itu pemahaman yang salah, konsep pemahaman yang salah yang tadi Cimilan coba bagikan kepada kita ya lewat contoh-contoh bahwa ada pemahaman-pemahaman kita nih selama menjadi orang percaya ya, karena sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita punya pemahaman-pemahaman yang salah sehingga ketika kita melakukannya itu melenceng jadinya ya. Oke, thank you ya buat teman-teman yang akan bertanya atau akan meneguhkan atau bersaksi, dipersilakan. Tapi sebelumnya kita boleh dengar pengumuman terlebih dahulu. Silakan tim screen. Ya, ada pengumuman tim screen. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita tahu kita sedang hidup di akhir zaman. Ada masa yang sangat berbahaya saudara, di mana kita melihat hancurnya moral kehidupan manusia, dan ini memberi impact kepada hancurnya keluarga, dan juga saudara rusaknya keadaan gereja yang ada di zaman akhir ini. Karena itu saudara, ya, bagaimana kita menghadapi zaman akhir ini? Saya percaya saudara, jalan keluarnya adalah saudara, mesti ada pemuritan yang kuat
di dalam keluarga. Nah, saudara, Edwin Lewis Cole, pendiri Christian Men's Network, pernah berkata demikian, saudara, bahwa penyebab utama hancurnya keluarga adalah ketiadaan bapak. Dan penyebab utama ketiadaan bapak adalah ketidakdewasaan pria. Dan penyebab utama ketidakdewasaan pria adalah ketiadaan pemuritan. Nah, karena itu saudara, gereja-gereja perlu berfokus memuridkan pria, supaya pria dapat memuridkan keluarganya, sehingga kita mempunyai keluarga yang kuat, menghasilkan gereja lokal yang kuat. Nah, untuk itu saudara, itu sebabnya saudara, kita akan mengadakan sebuah konferensi dan sekaligus pemuritan untuk para pria dan juga keluarganya. Nah, saudara, konferensi ini akan kita adakan pada tanggal 1 sampai tanggal 3 Mei 2025 di Bali, di NPCC di Nusa Dua, saudara. Nah, kita akan bersama-sama, saudaraku, dilayani oleh para hamba Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan datangkan dari berbagai negara. Saudaraku, saya sendiri akan berbicara di sana, dan ada Paul Cole, anaknya Edwin Lewis Cole, pendiri Christian Men's Network, akan berbicara di sana. Juga saudaraku, Bapak Timotius Arifin, Gembala GBI Rock, akan juga saudara berbicara memperlengkapi kita. Juga saudara, akan ada saudaraku pakar pembapaan, hamba Tuhan yang namanya Casey Karsten. Dan beliau akan saudara berbicara tentang bagaimana seorang pria dapat menjadi bapak di dalam rumah tangganya, bersama dengan istrinya, dapat memuridkan keluarga-keluarga. Juga ada seorang hamba Tuhan yang saya percaya akan sangat memberkati saudara, yaitu Bapak Craig Hill. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang sangat dipakai Tuhan untuk membangun fondasi keluarga, sehingga suami bersama dengan istrinya menjadi satu tim yang kuat, memberkati anak-anaknya, menghasilkan keturunan ilahi. Saudara, saya dorong semua pria-pria untuk hadir dalam acara ini, karena dalam acara ini kita juga akan dilanjutkan dengan mengikuti lokakarya, langsung kita mempraktekkan pemuritan pria. Di situ ada modul-modul yang memperlengkapi pria, bagaimana pria boleh menjadi pria sejati, menjadi bapak sejati. Bukan hanya itu, anak-anak muda juga mempunyai sesi pemuritan khusus young men. Nah, saudara, bagaimana dengan ibu-ibu? Para ibu-ibu khusus pada tanggal 3 akan ada acara khusus dengan topik Brilliant Mother. Nah, hadiri acara ini saudara, akan sangat memberkati saudara, dan kita juga saudara akan saudara mendapatkan materi-materi yang bisa digunakan bagaimana kita bisa memuridkan pria-pria, dan pria-pria memuridkan keluarganya, sehingga kita mempunyai keluarga yang kuat dan gereja lokal yang kuat. Saya berdoa supaya semua bapak-bapak, saudara-saudara yang aktif dalam pelayanan pria, pemimpin kaum bapak di gereja, dan lebih lagi para gembala-gembala, karena kami ingin para gembala-gembala yang nanti Tuhan pakai untuk memuridkan pria-pria, sehingga pria-pria dapat memuridkan keluarganya, dan kita akan melihat sebuah kegerakan yang luar biasa. Saudara, saya tunggu saudara di tempat itu. Mari saudaraku, kita akan melihat sebuah kegerakan besar mulai dari Bali, saudara, menjadi berkat bukan hanya di Indonesia, sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan memberkati kita semua.